Masya Allah, inilah gunung ajaib di bumi yang pernah bergetar dahsyat saat diinjak Nabi Muhammad. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah gunung batu yang mati, tiba-tiba bergetar hebat bukan karena gempa bumi, melainkan karena rasa bahagia yang luar biasa? Keajaiban itu nyata dan hanya pernah terjadi pada satu tempat di dunia, yaitu Jabal Uhud. Bukit raksasa berwarna merah yang membentang sepanjang 7 km di kota Madinah ini bukanlah sekadar tumpukan batu mati. Ini adalah hamparan gunung surga yang bisa kita kunjungi hari ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya, dan ia termasuk dari gunung-gunung yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Bagi umat Islam, Uhud adalah ruang rindu yang menyimpan sebuah kisah cinta yang sangat puitis antara alam semesta dan manusia paling mulia di bumi, yaitu Nabi Muhammad. Suatu hari, sebuah peristiwa epik terjadi di puncak sunyi gunung Uhud, Madinah. Rasulullah mendaki lereng-lereng Uhud yang terjal bersama 3 sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Begitu kaki-kaki suci itu menapakkan langkahnya, seluruh tubuh Jabal Uhud mendadak berguncang hebat layaknya dilanda gempa dahsyat. Para ulama menjelaskan bahwa getaran itu adalah ekspresi rasa cinta dan kerinduan dari sang gunung yang tidak sanggup menahan kebahagiaan karena tubuhnya sedang diinjak oleh kekasih Allah bersama para calon penghuni surga. Melihat gunung batu itu bergetar begitu hebat, Rasulullah kemudian menghentakkan kaki mulianya ke tanah sambil membisikkan kalimat yang seketika menenangkan batuan sekaku Uhud. Beliau berkata, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu sekarang tidak lain hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid." Ajaibnya, seketika itu juga Uhud langsung patuh, terdiam dan menjadi sangat tenang. Melalui untaian kalimat itu pula, Rasulullah sejatinya sedang memberikan mukjizat ramalan masa depan. Sebab di kemudian hari Umar dan Utsman memang benar-benar wafat dalam keadaan mati syahid. Jika kita ingin melihat bukit yang ada di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Kalimat ini menjadi garansi langit bahwa seonggok gunung batu yang ada di bumi saat ini kelak akan diangkat dan dipindahkan menjadi bagian dari keindahan taman surga. Saat ini banyak peziarah dari seluruh penjuru dunia yang datang menziarahi Jabal Uhud. Berdoa di kawasan Jabal Uhud Madinah sangat dianjurkan dan diyakini sebagai salah satu tempat yang mustajab. Kisah mukjizat para nabi adalah bukti kuasa Allah yang bisa mempertebal keimanan orang-orang Islam. Buat yang ingin anak dan keluarganya semakin kuat imannya kepada para nabi, kalian bisa beri buku edukasi kisah mukjizat 25 nabi super lengkap ini. Kisah-kisahnya sangat inspiratif, visual gambar menarik, dan penuh keteladanan. Yang mau bisa beli lewat klik link belanja di pojok bawah video ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa beribadah ke tanah suci dan bisa berziarah ke Jabal Uhud ini. Amin. Masya Allah, inilah total harta dan kekayaan Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Banyak orang mengira bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang miskin sejak lahir hingga wafatnya. Faktanya, beliau adalah seorang miliarder sekaligus pembisnis ulung yang sangat mandiri secara finansial. Beliau memilih gaya hidup sederhana karena seluruh hartanya langsung habis dialokasikan untuk umat. Berdasarkan riwayat yang sahih, kekayaan Nabi Muhammad banyak yang berwujud aset produktif seperti tanah, bisnis, dan senjata taktis. Jika seluruh nilai properti, hak tanah, dan bisnisnya dihitung sebelum dibagikan, total kekayaan produktif beliau berada di kisaran lebih dari 30 miliar rupiah. Jika kita bedah isi dompet sang Nabi, daftar hartanya sangat fantastis jika dikonversikan ke nilai rupiah hari ini. Saat menikahi Khadijah saja, beliau memberikan mahar berupa 20 unta muda dan 12,5 ons emas, yang nilainya hari ini setara sekitar 2 miliar rupiah. Beliau juga memiliki tanah Fadak dan tanah Khaybar yang merupakan perkebunan kurma subur dengan estimasi valuasi tanah komersial mencapai 30 miliar rupiah. Selain itu, ada 7 kebun produktif di Madinah warisan dari seorang pendeta Yahudi bernama Mukhairik yang masuk Islam, serta aset taktis berupa baju besi, beberapa pedang terkenal, dan unta Al-Kashwa yang nilainya berkisar ratusan juta rupiah. Namun saat wafat, di rumah beliau hanya tersisa sedikit gandum dan baju besi yang masih tergadai pada seseorang demi membeli makanan keluarganya. Beliau memilih tetap hidup sederhana. Bahkan banyak harta beliau yang dihabiskan untuk berdakwah dan membantu fakir miskin. Kerajaan bisnis Nabi Muhammad ini tidak didapatkan secara instan, melainkan karena kerja keras sejak usia belia. Di masa mudanya, Nabi meniti karir sebagai buruh gembala kambing milik penduduk Makkah. Pada usia 12 tahun, beliau mulai belajar dagang ekspor-impor ke luar negeri ikut bersama pamannya ke negeri Syam.
Menginjak usia 17 tahun, beliau sudah menjadi pemuda mandiri yang mengelola modalnya sendiri. Puncaknya di usia 25 tahun, beliau menjadi manajer atau semacam direktur pelaksana regional yang mengelola modal milik para investor Makkah, termasuk Siti Khadijah, dengan sistem bagi hasil yang sangat menguntungkan. Setelah menikah dengan Khadijah, bisnis perdagangan dan ekspor-impor keluarga Nabi semakin sukses. Komoditas utama yang beliau perdagangkan adalah barang-barang kebutuhan pokok premium pada masa itu, mulai dari kain sutra kualitas tinggi, pakaian jadi, rempah-rempah mahal, hasil bumi, hingga hewan ternak. Tentu Nabi Muhammad memiliki rahasia dan cara ampuh agar bisnis serta usahanya bisa sukses penuh berkah seperti ini. Yang pingin tahu rahasia dan resepnya secara lengkap, kalian bisa baca semuanya di dalam buku Bisnis Sukses Cara Nabi ini. Yang mau bukunya bisa beli lewat klik link belanja di pojok bawah video ini. Rahasia dapur atau cara bisnis ala Nabi Muhammad sangat mendobrak pasar Makkah yang saat itu penuh dengan spekulasi, judi, dan penipuan riba. Beliau menggunakan formula 4 pilar utama. Pertama adalah transparansi tanpa batas, di mana jika barang dagangannya cacat, beliau tunjukkan cacatnya di depan pembeli. Kedua, beliau tidak mengambil untung gila-gilaan melainkan menetapkan harga wajar. Ketiga, reputasi adalah mata uang utama beliau, di mana gelar Al-Amin membuat investor berebut menyerahkan modal tanpa rasa takut ditipu. Keempat, beliau selalu menjual solusi, bukan sekadar barang, karena beliau sangat memahami kebutuhan pasar di negara tujuan, sehingga barangnya selalu habis dalam waktu singkat. Perlu diketahui bahwa harta Nabi Muhammad banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Islam dan pertahanan Islam, seperti membiayai logistik perang, membeli senjata, dan membebaskan budak. Selain itu, digunakan juga untuk jaringan pengaman sosial seperti memberi makan ratusan tunawisma di Masjid Nabawi, serta menyantuni janda dan anak yatim, hingga untuk diplomasi internasional demi menjamu delegasi asing dari berbagai negara dengan pelayanan terbaik. Pada akhirnya, hidup sederhana adalah pilihan sadar atau gaya hidup minimalis yang beliau pilih, bukan karena garis tangan yang miskin. Nabi Muhammad memiliki prinsip bahwa dunia adalah tempat penyeberangan, bukan tujuan akhir. Beliau tidak ingin hatinya terikat pada materi yang bisa mengaburkan fokus kepemimpinannya. Dengan hidup sederhana, beliau memotong jarak psikologis dengan umatnya yang paling miskin. Beliau ingin membuktikan bahwa kehormatan seorang manusia diukur dari apa yang bisa ia berikan kepada orang lain, bukan dari apa yang berhasil ia timbun di dalam rumahnya. Ya Allah, semoga kita semua menjadi muslim yang kaya raya, serta bisa meniru kesederhanaan dan kedermawanan Nabi Muhammad. Amin.